Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hari Wibowo dari Karunia Sejahtera Nganjuk, Jawa Timur. Pada kesempatan pagi hari ini jam 6.06 tanggal 20 bulan April 2020, saya ingin belajar membuat ukiran atau grafir pada media batu, khususnya batu yang keras ini ya, menggunakan batu granit yang terkenal keras itu, menggunakan mata router Febit. Oke, langsung aja kita buka adkennya untuk desain. Ini untuk contoh juga, teman-teman barangkali ada yang pengen membuatnya, kita bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bikin contoh yang sederhana saja, nanti pengembangannya bisa kita kembangkan sendiri. Oke, kita pakai Created New, kita tentukan media yang mau kita ukir. Anggap aja ini medianya 1 meter kali 1 meter. Untuk satuannya milimeter, untuk resolusi maksimum. Oke, kita buka. Kemudian kita pilih, itu tadi project, kemudian kita pilih asisten. Asisten ini fungsinya untuk menggambar-gambar ya. Kita coba untuk menulis huruf. Biasanya karena kalau di batu itu untuk prasasti, untuk huruf-huruf kayak gitu ya. Kita nyoba apa ini? Nyoba Ari, itu aja. Bentar. Ari. Kecil banget ini. Oke, untuk hurufnya kita nggak usah besar-besar, cuma contoh karena medianya juga terbatas. Hurufnya dengan ketinggian 15 mili, berarti ini harus mili ya. Ini satuannya jangan poin atau inci tapi mili. Untuk font bisa sesuai selera kita, mau pilih yang mana terserah kita, tapi saya biasanya pakai Arial ini, sesuai selera aja kalau ini. Oke, untuk spasi antar huruf bisa kita sesuaikan dari sini ya. Ini semakin ke sini spasinya ini semakin jauh, semakin ke sini spasinya semakin dekat. Ctrl A dulu. Spasi. Tuh, spasinya berubah menjadi jauh. Kita sesuaikan di sini spasinya. 50 aja lah. 57. Udah nampak ini. Oke, kalau sudah selesai down, kita rapatkan aja di titik 0. Biasanya saya suka dekat dengan titik 0. Titik 0 nya ada di sebelah kiri bawah ini ya, ujung ini titik 0, ini Y0, ini X0. Oke, kurang dekat ini. Oke, setelah ini kita pilih toolpad. Karena kita bukan grafir ataupun cutting, kita mencoba Febit carving. Kita carving pakai Febit. Oke, langsung kita lanjut start, memulai pekerjaan dari titik berapa ZX nya kita pakai 0, toleransi 0,01. Oke, dia kedalaman nggak perlu kita tentukan ya, karena dia nanti akan mengejar sendiri. Untuk tipe Febit, pekerjaan Febit ini dia akan mengejar lebarnya ini, lebarnya apa ini, lebarnya huruf vektor ini dengan mata pisaunya dia. Jadi ini untuk pekerjaan 1 kali jalan semua ini. Beda sama engraving, dia bisa ditentukan kedalamannya dan lebarnya, dia menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Oke, kita lanjut. Untuk kedalaman berarti kita nggak menentukan. Save Z ini pergerakan ketika dia setelah selesai ngerjakan A, mata routernya naik dari permukaan batu pindah ke huruf R. Ketinggian naiknya untuk perpindahan itu adalah Save Z ini. Tadi ini saya isi 3 mili. Kemudian home position itu home pertama kali dia mau bekerja itu. Nah, ini 4. Ini standar saya sih. Nanti teman-teman bisa sesuai selera.
Ini untuk pergerakan, mau pergerakan yang model apa, spiral out, spiral in, top button, dan lain-lain. Terserah kita mau pilih yang mana. Oke. Setelah itu kita tentukan material. Materialnya ketebalan punya saya ini 20 cm, 1 cm lebih. Anggap aja 10 ya. 10 mili itu 1 cm. Ini biarkan tetap centang atas dan offsetnya 0. Oke. Setelah itu, oh ya, kita belum menentukan toolnya. Ini carving tool. Carving tool kita pilih V-bit. V-bit. Nah, ini nanti teman-teman harus tahu toolnya itu sudut kemiringannya berapa derajat, kayak gitu. Biasanya kalau beli, ini saya beli ini enggak nampak. Coba ini cahayanya saya nyalakan dulu, nampak enggak? Ini di sini nampak tertulis, oh enggak nampak juga, enggak nampak. Ini di sini tertulis 6 kali 45 derajat kali 0,4. Itu artinya 6 itu 6 diameternya 6 mili, 45 derajat itu 45 derajat sudutnya, kemudian 0,4 itu untuk step overnya. Nah, kalau 45 derajat di toolpadnya sini berarti 180 dikurangi 45 derajat kali 2 itu masih sisa 90 derajat. Jadi cahayanya saya matikan biar nggak silau. Oke, 90 derajat kita kasih. Nah, ini yang atas ini bisa diedit sendiri kalau kurang pas. Jadi diameter yang kita punya toolnya 6 mili. Untuk ini rate unit ini wajib ya, wajib milimeter per menit. Nah, ini diameternya 6 mili. Kemudian sudut A nya A, kalau kita beli mata pisau biasanya tertulis sudut itu bagian sini, dari media yang mau dikerjakan ke sudut samping. Jadi modelnya gini, shred itu sudut yang tertulis, shred ke atas ini. Jadi posisinya gini, shred. Kalau di sininya 45 derajat berarti bisa kita hitung 45 derajat kali 2 kanan sama kiri. Totalnya 90. Jika busur itu 180 berarti 180 kurangi 90 berarti sudut A nya ketemu 90 derajat. Kemudian step down itu kemampuan mata pisau untuk nusuk, satu kali tusuk berapa mili untuk pekerjaannya. Ini saya bikin 8 mili biar tidak mengulang berkali-kali, biar sekali kerja. Oke. Kemudian spindle, kalau step over yang saya sampaikan tadi ini otomatis terisi ya. Kalau spindle speed ini kecepatan RPM motor ini bisa disetel dari variabel resistor atau potensio yang ada pada interface box controller ini barangnya. Nah, ini interface-nya, ini positif untuk ini saklar untuk menyalakan, ini potensio untuk mempercepat atau memperlambat RPM, ini USB ke laptop. Oke. Kemudian kita lanjut atur posisi dulu. Setelah itu fade rate ini dia kecepatan. Kalau batu saya biasanya pakai 100 saja, karena kalau terlalu cepat nanti kasihan mata pisaunya bisa gosong atau panas. Kemudian pung rate ini kecepatan, kalau fade rate ini kecepatan sumbu X dan Y melakukan penyayatan. Kalau plung rate ini kecepatan sumbu Z. Z itu yang turun. Nah, ini mata pisau yang turun menusuk atau mengebor ke bawah, itu kecepatannya. Tuh saya pakai 100 juga. Oke. Setelah di oke, ada instruksi, kita oke saja, terus kita select. Nah, berarti kita sudah punya mata pisau tipe itu. Kita lihat kalau sudah sesuai. Step down 8 oke. Kemudian material sudah ditentukan, kita kasih nama aja di sini. Batu hari V-bit.
Kita tes. Cannot calculation for the following reason. Vektor O, vektornya belum dicentang, jadi dia nggak bisa eksekusi. Jadi ini harus blok dulu. Nah, kalau udah diblok baru dicoba. Nah, dia bisa. Nah, area yang warna biru itu adalah area, kalau diklik di luar ternyata areanya coklat. Area yang berwarna coklat ini adalah area yang mau dikerjakan oleh mesin routernya nanti. Oke, kalau sudah seperti ini mau disimulasi bisa. Ini close dulu. Misalkan mau simulasi seperti ini ya. Ini simulasi toolpad. Kita simulasi toolpadnya. Kecil banget. Oke, kita geser dulu biar nampak. Nah, kurang lebihnya seperti itu nanti jadinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya anggap sudah cukup lah. Terus kita langsung aja bikin G-code-nya, toolpad, save tool as. Kemudian kita pindah, pastikan yang di bagian ini terisi G-code milimeter TAP. Save. Ari, kasih nama aja. Ari. Oke. Save. Kemudian kita buka Mac3-nya. Pastikan sebelum membuka Mac3 USB sudah tersambung ke modul controller CNC. Oke, kita buka mail. Load G-code-nya kita cari Ari tadi. Oke, kita reset. Ini kunci kontak ya, wajib reset untuk bisa digerakkan semuanya. Untuk menampilkan tulisannya agar bisa nampak jelas seperti ini biasa saya lakukan. Nah, ini nanti yang dikerjakan. Oke, udah selesai. Kita persiapkan untuk bagian batu sama routernya. Kita posisikan titik zero. Zeronya kita bisa cari sendiri. Ini saya rasa cukup zero. Kalau sudah zero, seperti biasa di bagian Y-axis, X-axis ini juga harus kita zerokan seperti ini ya. Setelah kita zerokan, kita siap melaksanakan eksekusi. Ini kita nyalakan dulu. Oke, taruh atas biar nampak. Ini masih pagi ya, jadi sorry kalau masih sepi teman-teman, belum ada yang berangkat. Workshop masih sepi, masih jam 6. Oke, ini pakai air saya tetes-teteskan agar tidak debu. Kalau batu itu idealnya pakai air. Oke, mantap. Atau mungkin biar lebih jelas saya dekatkan saja di sana ya proses penggrafirannya.
sudah selesai, kita lihat berapa lama dia mengerjakannya itu tadi. 3 menit ini ya, waktu yang dibutuhkan 3 menit. Oke, kita lihat dulu yang sana. Up. Hasilnya ini infusnya kita matikan dulu. Ini beli di apotek banyak, air biasa itu. Ini ukurannya. Oke, nanti saya pause dulu, nanti saya lanjut, saya bersihkan dulu batunya hasil. Oke, kita lanjut lagi. Ini hasil apa grafiran yang barusan ini tadi. Dia berbentuk kampuh V menggunakan mata router V-bit ya. Ini materialnya batu apa tadi, lupa saya, yang keras itu. Rat ki batu apa, Rat? Oh, batu granit. Ini ARI 3 menit nulis ini tadi. Ini menggunakan mata pisau V-bit yang harga 600 ribuan itu sudah cukup mampu untuk mengalahkan granit. Kalau diamond malah kurang sip, karena saya udah nyoba diamond harga jutaan, malah hasilnya cuma kebakar doang. Oke, cukup demikian. Kalau yang bawah ini sudah ada pada video sebelumnya nih, karunia sejahtera. Sama ini bibit, tapi yang ini pekerjaannya menggunakan sistem kerja grafir, bukan V-bit langsung grafir, tapi menggunakan mata pisau V-bit. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.